Pemirsa, presenter Robby Purba meminta maaf usai video pemukulan anjing oleh security pusat perbelanjaan yang diunggahnya viral. Security ini dipecat, padahal ia memukul anjing K9-nya karena menerkam anak kucing. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang security K9 salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang sedang memukul seekor anjing penjaga. Video diduga kekerasan terhadap hewan ini pun viral usai diunggah presenter Robby Purba di akun media sosial pribadinya. Netizen hingga sederet selebriti pun ramai berkomentar menyayangkan aksi yang dilakukan sang security. Buntut video viral ini, sang security pun dipecat. Tak hanya memutuskan memecat security, manajemen pihak pusat perbelanjaan tersebut juga memutus kontrak dengan vendor penyedia security. Ironisnya, usai kegaduhan akibat video viral tersebut, beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan fakta baru, yakni alasan sang security melakukan pemukulan terhadap anjing penjaga adalah untuk melindungi seekor anak kucing yang hendak diterkamnya. Sang security pun akhirnya buka suara melalui video permohonan maaf, sembari menjelaskan alasannya melakukan pemukulan. Saya serius, kalau sampai yang pukul anjing di Bali Indonesia. Saya sebagai pribadi saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkam anak-anak. Pasca viralnya CCTV yang beredar beserta permintaan maaf security, akun media sosial Robby Purba pun panen hujatan. Ia pun lantas meminta maaf melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas reposted video yang aku telah lakukan. Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga, khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya. Tapi sejak awal aku memposting video tersebut, sekali lagi teman-teman, aku bukan mencari pembelaan, namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu. Seiring dengan permintaan maaf Robby Purba, pihak pusat perbelanjaan juga mengupdate kondisi Faye, anjing penjaga yang dipukul security tersebut. Faye dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ditemukan luka ataupun memar di bagian tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya periksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke polisi usai menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial.
jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya. Ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Miris pemirsa, kakak beradik AB dan TR dicabuli paman dan kakek kandungnya sendiri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Aksi pencabulan ini terjadi sejak 2 tahun lalu. Naas nasib AB anak laki-laki berusia 9 tahun ini bersama adiknya TR anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh paman dan kakek kandungnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencabulan ini telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. AB dicabuli oleh kakeknya sementara TR dicabuli paman kandungnya. Atas pengakuan ini, orang tua korban telah melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan polwan yang membakar suaminya. Ya, pelaku Bribtu FN saat ini trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Tes kejiwaan Bribtu FN merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran terhadap suaminya sesama polisi. Penyidik Unit 5 Renakta juga memeriksa pelaku untuk mendalami motif pelaku membakar suaminya. Usai peristiwa itu, tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Bribtu Rian Dwi Wicaksono tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto akibat menderita luka bakar hingga 90%. Peristiwa ini diduga akibat istrinya Bribtu FN yang emosi ketika mengecek saldo ATM korban yang tersisa hanya Rp800.000. Padahal korban baru saja menerima gaji 13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal karena uang belanja untuk bayi mereka diduga dihabiskan korban untuk bermain judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ya, sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami saat ini psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Halo, selamat siang. Baik, Mas Reza, kalau diperhatikan dari kasus ini, sebetulnya apakah ini adalah dampak yang luas dari kecanduan judi online dan akhirnya berimbas dalam hubungan rumah tangga, atau Mas Reza sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya, pertanyaan itu sudah menjadi jawaban. Artinya dari kasus ini kita sudah bisa barangkali membangun sebuah tali temali, bahkan tanda petik sebuah teori, bahwa ketika ada pasangan yang terlibat judi online, maka ini merupakan prakondisi bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan bisa berakibat sedemikian fatal. Nah, kalau ini sekali lagi kita anggap sebagai sebuah teori, maka sudah ada kerentanan yang di atas rata-rata, ada kerentanan ekstra yang dihadapi oleh sebuah keluarga di mana salah satu anggota keluarga mereka terlibat dalam kasus judi online. Ya, Mas Reza, kalau Anda melihat sebenarnya memang judi online pada akhirnya tidak memandang siapa yang akhirnya terlibat di dalam judi online ini. Lalu kalau Anda melihat
seperti apa sebenarnya urgensi dari penanganan judi online ini? Karena ternyata aparat kepolisian pun juga menjadi bagian dari judi online ini. Ya memang di satu sisi ada perasaan sedih ya, tapi di lain sisi juga ada perasaan kesal. Kenapa? Karena pada saat yang sama Polri bekerja keras mencoba meyakinkan masyarakat bahwa Polri serius dalam melakukan pemberantasan judi online. Tapi saat ini justru secara pahit kita justru harus berbincang tentang adanya oknum personil Polri yang terlibat judi online. Pertanyaan ini, apakah orang ini adalah satu-satunya oknum personil kepolisian yang terlibat dalam judi online? Ya, kita bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak. Tapi terus terang saya teringat ada dua istilah dalam psikologi forensik yang barangkali bisa kita jadikan sebagai landasan berpikir. Istilah pertama adalah spirit of the corpse atau jiwa korsa. Nah, ini menunjuk pada keseragaman perilaku, keseragaman kebiasaan, bahkan juga keseragaman penyimpangan yang ada di kalangan personil penegakan hukum. Kalau kemudian istilah spirit of the corpse ini kita kaitkan ke istilah kedua, yaitu Blue Curtain Code, maka boleh jadi prediksinya tidak menggembirakan. Blue Curtain Code atau kode tirai biru menunjuk pada situasi di mana sesama personil penegakan hukum terbiasa untuk menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, bahkan pelanggaran satu sama lain. Kalau dua istilah ini kita padukan, maka kita punya dasar untuk berspekulasi bahwa boleh jadi personil kepolisian terlibat dalam judi online bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi barangkali ya silakan diestimasi sendiri datanya oleh Polri melalui penelitian yang mereka lakukan secara internal. Ini menarik. Ketika Mas Reza mengatakan bahwa sepertinya ada asumsi begitu ya, atau persepsi menutup-nutupi kesalahan satu sama lain, dan dalam hal ini kan si pelaku sendiri sedang menjalani proses pemeriksaan psikologis. Tapi apakah perlu, Mas Reza, bahwa di tubuh Polri sendiri untuk mencari tahu dan juga melacak siapa-siapa saja anggotanya yang memang terlibat masalah judi online, yang memiliki masalah ekonomi, sehingga akhirnya ini bisa berdampak yang sangat buruk bagi keluarganya dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan korban-korban baru nantinya. Bagaimana saya katakan tadi, kalau kita mencoba menyandingkan istilah spirit of the corpse dengan istilah Blue Curtain Code, maka sekali lagi kita punya dasar untuk membangun dugaan bahwa personil kepolisian yang terlibat dalam judi online bukan hanya satu. Dan juga barangkali tidak hanya pada level pemain atau pejudi rekreasional. Barangkali juga ada oknum yang sudah sampai pada taraf tanda petik mengisi periuk nasinya atau mencari penghasilan sampingan, penghasilan tambahan lewat cara judi. Barangkali ada juga yang sudah kecanduan judi alias adiksi yang parah. Pun barangkali ada juga yang sebagai backing. Ada pula mungkin yang sebagai pengusaha atau pebisnis judi itu sendiri. Ini semua adalah pertanyaan sifatnya spekulatif yang muncul akibat terpantik peristiwa ini, di mana sudah dinyatakan bahwa korban adalah oknum personil Polri yang diketahui terlibat dalam judi online. Karena itu bersih-bersih internal menurut saya harus dilakukan. Nah, dalam rangka bersih-bersih internal ini, supaya ini tidak terjadi lagi, mulai dari mana bersih-bersih internal ini dilakukan, Mas Indra? Iya, karena ini cukup pelik sih, Mas Indra, Mas Reza. Ya, yang paling bisa diandalkan untuk memberikan informasi tak lain tak bukan adalah sesama personil Polri sendiri. Tadi saya katakan ada spirit of the corpse atau jiwa korsa itu. Nah, barangkali bisa disiasati dengan pertama menciptakan masa pemutihan dalam pengertian bahwa katakanlah dari 1 hingga 2 bulan yang akan datang, setiap personil yang terlibat judi online ketika mereka mengaku dan membuat laporan, maka mereka tidak akan dikenakan sanksi. Tapi mungkin mereka akan diberikan bantuan rehabilitasi bagi yang pecandu atau juga sanksi-sanksi yang sifatnya internal sajalah. Tetapi kalau kemudian lewat dari 2 bulan baru ketahuan, baru kedapatan ada personil yang terlibat judi online, maka baru ditetapkan toleransi 0 sekaligus pemidanaan. Toleransi 0 artinya tidak dikenakan sanksi 1, sanksi 2, peringatan lisan, peringatan tertulis, mutasi, tidak. Tapi langsung saja pecat secara tidak hormat. Dan kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi pidana. Artinya di samping pertanggungjawaban secara kelembagaan, juga pertanggungjawaban hukum pidana. Ya, Mas Reza, kalau kita bisa bilang perilaku judi ini adalah perilaku adiktif yang perlu untuk direhabilitasi ataupun diobati begitu ya. Sebenarnya pengobatan. Asumsi itu harus dikoreksi.
Kalau kita baca buku hukum di tanah air kita, peraturan perundang-undangan yang kita punya, kita justru menemukan adanya pasal-pasal pidana bagi pejudi. Saya memilih untuk bersepakat dengan peraturan perundang-undangan bahwa ketika ada anggota masyarakat atau ada anggota organisasi penegakan hukum yang terlibat judi, termasuk judi online, kita tidak buru-buru memberikan sebutan adiksi kepada yang bersangkutan. Tapi lebih tepat, lebih jitu, lebih mujarab, lebih ampuh, lebih tepat sasaran kalau kita sebut ya ini adalah pelaku pidana. Pelaku pidana judi. Pelaku ya? Ya, karena ketika berbicara soal pelaku pidana, Mas Gede sudah sangat jelas aturan mainnya dan juga undang-undang yang mengaturnya, begitu kan ya, Mas Reza? Betul, definitif. Iya. Definitif. Jadi tidak jangan sampai, maaf ini, jangan sampai kemudian tanda petik kita terjerumus seperti dalam penanganan kasus narkoba. Orang yang ditangkap narkoba kan langsung buru-buru mencoba membangun narasi bahwa mereka tanda petik sebatas pengguna. Karena itulah kemudian mereka berharap dapat rehabilitasi. Padahal saya ragu bahwa pendekatan semacam itu akan memunculkan efek jerah. Ya, terlepas dari kontroversi segala yang ada. Ya, Mas Reza, ini terakhir Mas Reza, bagaimana cara mencegah perilaku judi ini di kalangan penegak hukum yang paling efektif menurut Anda? Sanksi berupa pecat dan pidana, itu saja. Pecat dengan tidak hormat dan juga sanksi pidana, karena dikembalikan lagi judi online. Polri sendiri yang sudah mencoba meyakinkan kita bahwa Polri tidak main-main dalam melakukan pemberantasan judi online. Kerugian besar-besaran. Hari ini pun kita berbincang bagaimana dampak buruk yang diakibatkan oleh judi online dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup domestik. Ya sudah, bersepakat saja, toleransi nol. Ada oknum yang pakai, maksud saya ada oknum yang menjadi pejudi, baik itu untuk kepentingan senang-senang atau pebisnis atau pebacking, langsung saja pecat secara tidak hormat dan jalankan sanksi pidana. Baik, terima kasih Mas Reza. Kita berharap negara bisa lebih serius lagi dalam menghadapi dan juga dalam menangani permasalahan judi online ini. Selamat siang Mas Reza, terima kasih. Pemirsa, sementara itu tercatat selama tahun 2023 hingga 2024 jumlah kasus judi online di Indonesia mencapai ribuan. Ya, selain itu jumlah tersangka judi online di Indonesia mencapai 3.000 orang lebih. Tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Sementara itu, menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online dengan 201.122 pemain. Dan di peringkat kedua ada Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Sedangkan di Filipina di peringkat ketiga dengan 4.207 pemain. Di peringkat 4, Myanmar sebanyak 650 pemain. Terakhir, ada peringkat kelima adalah negara Rusia dengan 448 pemain. Selain itu pemirsa, seorang warga negara Inggris ini mencuri truk dan menerobos jalan tol serta menabrak fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Ya, warga negara Inggris tersebut berhasil ditangkap petugas. Viral di media sosial, sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara, Denpasar, Bali. WNA tersebut juga secara arogan mengendarai truk yang didapatnya dari merampas milik warga, hingga menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2. Dia bawa lari truknya itu dari kerobokan, jadi dari kerobokan sampai airport itu banyak. Tak hanya itu, WNA juga menabrak sejumlah fasilitas bandara hingga rusak dan mengagetkan warga. Petugas security berhasil tangkap pelaku di terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang diketahui seorang warga negara Inggris berinisial TH. Berhasil diamankan oleh petugas security AFSEP Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Dalam perjalanan menuju bandara, warga negara asing dengan kendaraan rampasan tersebut menabrak beberapa kendaraan roda 4 di sepanjang jalan menuju bandara. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkah laku nyeleneh warga negara asing di Bali tak henti-hentinya menjadi sorotan. Mulai dari menjajakan situs video porno hingga penganiayaan terhadap warga asli Bali. Aksi nyeleneh kerap dilakukan WNA di Bali. Beredar rekaman video dua wanita warga negara asing berjalan di kawasan desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali sambil membawa papan dengan tulisan yang mempromosikan sebuah situs porno. Tidak berhenti di situ. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis juga sempat viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S. Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi, diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Sebelumnya, seorang warga negara asing mencuri minuman keras di sebuah toko di Badung, Bali. Turis wanita yang tidak membuka helm ini langsung mengambil sebuah botol minuman keras dan memasukkannya ke dalam tas. Penjaga toko tak curiga karena pelaku sebelumnya sering berbelanja di toko tersebut. Pencurian baru diketahui setelah penjaga toko menyadari susunan botol di etalase yang berubah dan mengecek kamera pengawas. Selain pencurian, aksi penganiayaan juga dilakukan oleh seorang warga negara asing asal Amerika Serikat. Pria berusia 28 tahun ini nekat menganiaya satpam villa hingga giginya copot di Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar, Bali. Diduga aksi penganiayaan tersebut terjadi saat satpam villa menanyakan sepeda motor yang dirental oleh WNA tersebut. Saat penangkapan, WNA ini sempat melawan. Bahkan Kasat Reskrim Polres Gianyar sempat dipukul pelaku. Rangkaian peristiwa ini menambah catatan perilaku buruk warga negara asing yang ada di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, meski keterangan sudah dicabut, para saksi dinilai sudah berbohong di pengadilan, sehingga merubah cerita kronologis kejadian. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia jentel harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Dasar pelaporan saksi tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali kasus Vina atau PK ke Mahkamah Agung. Selain melaporkan para saksi yang sudah memberatkan Saka Tatal, kuasa hukum juga akan mengajukan saksi yang dinilai meringankan Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Jabar rencananya akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap orang tua tersangka Peggy. Namun pemeriksaan psikologi terhadap orang tua Peggy Setiawan ditolak oleh ibu dan kuasa hukum karena dianggap tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sambil menunjukkan surat panggilan tes psikologi dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengajukan surat penolakan pemeriksaan psikologi terhadap ibunda Peggy Setiawan Kartini. Keluarga Peggy Setiawan mengaku mendapatkan surat pemeriksaan psikologi terhadap orang tua Peggy pada Senin sore kemarin.
Namun pihak kuasa hukum akan mengirimkan surat penolakan pemeriksaan psikologi terhadap orang tua Peggy karena dianggap tidak ada relevansinya terhadap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga meminta agar polisi memeriksa para saksi diantaranya Aep, Dede, serta Memel karena kesaksian mereka dianggap bohong. Gampang, gak usah video. Betul, kemarin kami tim kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Kemudian kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aep dan juga Mel-Mel karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Kalau tes ini adalah untuk memenuhi kelemahan bukti-bukti dari kepolisian, kita akan menolaknya. Kalau memang bukti-buktinya lemah, ya sudah keluarkan saja Peggy karena memang Peggy bukan pelakunya, bukan Peggy alias Perong. Pemirsa, penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki terus dikebut polisi dengan pemanggilan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Ahmad Saifuddin yang mengetahui peristiwa pada tahun 2016 lalu. Saksi Ahmad Saifuddin dan kuasa hukum dari perwakilan Peradi tiba di Polres Cirebon Kota sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Ahmad Saifuddin untuk memberi keterangan baru berkaitan kronologis kasus pembunuhan Vina Eki. Kesaksian Ahmad Saifuddin dianggap akan meringankan para terpidana yang saat ini mendekam di tahanan. Ahmad Saifuddin merupakan saksi yang menyebut bahwa kelima terpidana berada di rumah ketua RT saat kejadian tahun 2016 silam. Namun demikian, dalam undangan pemanggilan yang dilayangkan pihak Polda, Ahmad Saifuddin dianggap melakukan perintangan penyelidikan. Kami di sini mewakili Peradi. Ingin mendampingi saudara Ahmad Saifuddin sehubungan dengan panggilan untuk wawancara. Jadi pada hari ini beliau diperiksa, belum pro justisia, permintaan wawancara, akan tetapi di dalam surat undangannya kami membaca bahwa yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Ya, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan bagaimana dan bagaimana arah daripada penyidikan sehubungan dengan ini pasalnya pasal 221. Jadi bukan pasal 338, 340 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan selain Ahmad Saifuddin, pemirsa, 3 orang saksi lain terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki juga memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ketiganya adalah rekan dari 5 orang terpidana yang divonis penjara seumur hidup untuk kasus 2016 ini. Okta, Pramudia, dan Teguh tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi. Didampingi belasan pengacara, ketiganya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan baru terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan pada 2016 lalu berada di bawah tekanan, sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Dan hingga siang ini ketiga saksi masih dimintai keterangan. Abangku. Okta mana? Apa? Agak keras. Jangan udah ngomong aja Kang. Lagi sini aja berdingin. Yang sebenarnya. Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Itu yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar. Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, kamu bisa bahaya, bisa keseret, kayak
kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut. Dan kemudian pemirsa, bagaimana jalannya pemeriksaan ketiga saksi? Kita akan tanyakan ke Irfan Budiawan di Polda Jawa Barat. Selamat siang Irfan, saat ini bagaimana pemeriksaan untuk ketiga saksi di sana? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa, terkait pemeriksaan ketiga saksi dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki masih berlangsung hingga siang hari ini. Di mana ketiga saksi yakni Pramudia, Teguh dan juga Okta yang datang sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukum dari Pradi hingga siang hari ini masih diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Di mana ketiga saksi ini akan memberikan keterangan lebih lanjut ataupun juga fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Egi, di mana sebelumnya salah satu saksi ini Pramudia sempat kami tanyakan bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan berbeda dari berita acara pemeriksaan atau BAP pada tahun 2016 silam, di mana keterangan yang akan disampaikan oleh saksi pada siang hari ini adalah fakta baru yang akan disampaikan kepada pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pramudia, salah satu saksi, menyatakan bahwa dirinya bersama teman-teman lainnya dan juga terpidana lainnya ini menginap di kontrakan Bapak RT, yaitu Abdul Pasren, pada saat kejadian. Dan keterangan BAP yang disampaikan pada tahun 2016 silam terpaksa dilakukan dengan berbohong ataupun juga tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan ketika saksi menyatakan ada tekanan pada saat proses penyidikan. Dan selain itu juga pada hari ini pemeriksaan didampingi kurang lebih ada 20 kuasa hukum yang disiapkan oleh tim Pradi guna mendampingi ketiga saksi, yakni Pramudia, lalu juga Okta dan juga Teguh, pemirsa. Dan belum diketahui hingga pukul berapa pemeriksaan ini akan berlangsung, namun dipastikan pemeriksaan ini akan menambah tentunya fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan Eki dan juga Vina Cirebon. Anggi. Untuk informasinya silakan dipantau seperti apa materi-materi yang akan ditanyakan tim penyidik kepada para saksi. Selamat bertugas kembali Irfan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan untuk pertama kalinya orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin bahwa putranya tidak bersalah. Sendiri yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Kate pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini Ibu siapa? Ibunya Eka. Ibunya? Eka. Eka. Bagaimana cerita Ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain. Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, kini masa penahanan tersangka pembunuh Vina dan Egi, Peggy Setiawan, diperpanjang selama 40 hari ke depan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 24 dan 25.
Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas. Ya, laporan dilakukan lantaran adanya penyitaan HP dan tas saat pemeriksaan. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berencana melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK. Laporan dibuat lantaran adanya penggeledahan dan penyitaan saat pemeriksaan Hasto sebagai saksi. Selain ke Dewas, kuasa hukum Hasto juga akan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum. Kita akan melaporkan kepada Dewas, Dewan Pengawas KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto juga mempertanyakan penggeledahan dan penyitaan barang-barang miliknya yang dilakukan tanpa izin. Penyitaan tas dan handphone milik Sekjen PDIP dilakukan penyidik melalui ajudannya Kusnadi. Belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa di gedung KPK Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju informasi seputar haji, pemirsa, kakek Sahri, seorang calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi. Sahri sempat menjalani perawatan di rumah sakit, pemirsa, selama 5 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Sahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Sahri, kakek berusia 78 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Ponorogo, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu malam. Keluarga yang mendengar kabar langsung melakukan doa bersama untuk almarhum. Sang kakek berangkat dalam kondisi kurang sehat. Sebelumnya menderita kelainan saraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Ibadah haji ini ia didampingi istrinya Samsiah. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, ia dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah 5 hari menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Sahri meninggal di rumah sakit. Atas kabar ini, keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mereka berharap agar sang almarhum husnul khotimah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Suhud. Apa kabar?
Selamat pagi waktu Mekah, Arab Saudi, Gede. Iya. baik. Senang sekali melihat Anda segar saat ini. Suhud, hingga kini informasi soal jumlah jemaah calon haji yang meninggal dunia, lalu bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, sudah terlapor. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih jauh soal ini, Suhud. Iya, Gede dan Anggi, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Syah, Mekah, Arab Saudi, bahwasanya hari ini merupakan hari terakhir kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia. Jadi tadi pagi tepatnya sekitar pukul 6.30 waktu Arab Saudi, kloter 106 embarkasi Surabaya merupakan kloter terakhir yang melengkapi 553 kloter jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci. Adapun saat ini jelang persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, pengamanan sudah mulai diperketat untuk akses masuk ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, di mana polisi sudah mulai banyak melakukan razia serta pemeriksaan semua kendaraan yang akan memasuki pintu akses masuk ke terowongan Mina maupun ke kawasan Armusna lainnya dengan pemeriksaan yang sangat ketat. Selain itu, Gede dan Anggi, dapat saya laporkan juga bahwasanya mulai hari ini bus sholawat akan berhenti beroperasi. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi jamaah memulihkan diri, mengumpulkan energi, dan juga mempersiapkan dirinya jelang pelaksanaan wukuf di Arafah pada Sabtu 15 Juni nanti. Adapun bagi jemaah Indonesia yang akan melaksanakan safari wukuf, rencananya mulai besok 12 Juni secara bertahap akan diberangkatkan menuju ke hotel transit Gede, di mana nantinya pada hari Jumat tanggal 14 mulai pukul 7 pagi jamaah akan diberangkatkan secara bertahap untuk menuju ke Arafah guna persiapan wukuf di Arafah Gede. Selain itu dapat saya laporkan juga bahwasanya jemaah diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup jelang pelaksanaan puncak haji di Arafah nanti, mengingat kondisi cuaca Arab Saudi yang cukup terik. Diprediksi nantinya saat puncak ibadah haji di Arafah suhu udara berkisar antara 47 sampai dengan 50 derajat Celcius. Sehingga jamaah perlu mempersiapkan diri secara maksimal baik dari asupan makanan maupun obat-obatan yang perlu dibawa. Dan tahun ini Gede merupakan tahun pertama jamaah haji akan mendapatkan full support makanan sebanyak 15 kali selama di Armusna, dan juga mendapatkan cemilan serta bermacam minuman selama di Arafah. Nanti jemaah akan menempati 1.169 tenda di 73 maktab Gede. Adapun terkait jemaah haji yang meninggal, dapat saya laporkan saat ini tercatat 84 jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci. Di antaranya 4 meninggal di embarkasi, 17 meninggal di Madinah. Baik, terima kasih. 60 jemaah meninggal di Mekah dan 3 di Bandara Jeddah Gede, Anggi. Iya, dengan adanya informasi-informasi tadi juga bisa menjadi masukan dan juga menguatkan Suhud untuk bisa tetap lebih semangat lagi. Betul. Dan menjaga kesehatan selama di Mekah. Betul, karena ini cuaca akan sangat ekstrim sekali, 47 hingga 50. Jaga kesehatan, Suhud, jangan selalu terhidrasi. Terlalu terhidrasi. Baik, terima kasih Suhud untuk Assalamualaikum, informasinya. Suhud. Memeriahkan satu dekade Kiko and Friends, MNC Licensing and MNC Animation menghadirkan keseruan Meet and Greet Holiday with Kiko and Friends di The Park Sawangan, Depok. Keseruan liburan anak-anak semakin bertambah dengan diselenggarakannya kontes foto hingga lomba mewarnai. Tentunya dan juga bersama dengan Kiko, kita berharap di tahun berikutnya Kiko dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan juga maju sukses bersama dengan MNC Licensing dan juga MNC Animasi untuk memberikan tayangan yang baik dan juga IP lokal yang dapat membanggakan kita. Kiko and Friends akan menyapa penggemar di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat hingga 16 Juni mendatang. Sawangan bisa kedatangan Kiko
mau berkolaborasi kemarin itu mencari yang benar-benar merupakan hasil karya anak bangsa. Kreativitasnya, karyanya sudah berprestasi di kancah internasional maupun nasional ya, maupun dalam negeri. Jadi buat kami Kiko ini cocok untuk kita bawa dan juga sesuai dengan target market kami. Depak Sawangan akan terus berkolaborasi dengan MNC Licensing untuk menghadirkan keseruan lainnya bersama Kiko and Friends. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ain News melaporkan.